Kita lanjutkan kembali, kami juga informasikan sebelumnya pemirsa, kami juga sudah mengundang pihak dari Polda Jawa Barat namun belum bisa bergabung malam hari ini. Saya ingin langsung kalau begitu ke Pak Arianto. Pak Ari, ini kalau kita lihat 8 tahun ya Pak ya lamanya, polisi itu kesulitan sekali. Tapi begitu kasus ini rame, diangkat filmnya di layar lebar, 15 hari Pak langsung dapat satu. Yang terjadi bukan begitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi bukan polisi ngejar orang 8 tahun kok nggak bisa ketangkep-tangkep. Kok baru sekarang secara rame baru ketangkep 15 hari. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begini. Ketika itu kasusnya ini adalah bermula dari meninggalnya 2 orang ya, Mbak Vina sama Mbak Iki. Kemudian dia katanya nih ya oleh Polsek disampaikan kecelakaan ini dan meninggal gitu kan. Kemudian dari pihak yang ini, Mbak Vina ini, kok nggak ada lukanya, HP-nya kok nggak pecah dan sebagainya. Wah ini bukan kecelakaan tunggal nih, ini pasti dibunuh, gitu kan. Bikinlah LP ke Polres. Polres kemudian mengadakan penyelidikan dan kemudian mengadakan penyidikan. Hasil daripada penyidikan itu, maka dia Kapolres menyampaikannya. Kami sudah menetapkan 11 tersangka. 8 orang sudah kami tangkap, 3 masih DPO. Nah, mengapa polisi mengeluarkan DPO ini? Karena 5 orang yang ditangkap itu waktu itu ngaku bahwa pelakunya utama adalah mereka ini. Ngaku tapi berdasarkan versi mereka digebukin ya Pak kesaksian. ya? Oke. Kalau digebukin itu nggak ada itu. Waktu itu nggak mungkin ketahuan dong. Tapi nanti saya sampaikan lah bahwa itu bahwa digebukin bahwa itu alasan biasa itu. Saya dulu pernah mengalami gitu ya. Alasan biasa itu? Ngaku. Biasa orang untuk menyudutkan polisi ya, untuk mengatakan bahwa dia itu dianiaya dan sebagainya itu. Biasa bukan memang biasa digebukin oleh polisi dalam pemeriksaan kan? Itu bisa jadi terjadi. Bisa jadi tidak. Bisa terjadi karena apa? Dulu sebelum ke KUHP, polisi dimanapun di dunia itu kalau meriksa orang itu mesti ngebukin. Dulu sebelum ada KUHP. Setelah ada KUHP, sekarang ada pengawasan yang ketat. Polisi mungkin masih ada yang garang-garang itu, tapi hampir semuanya sudah tidak ada. Nah, kemudian orang yang ngaku-ngaku digebukin itu, saya sendiri sebagai polisi ya, pangkat saya Brigjen waktu itu, saya meriksa 13 tersangka yang saya tangkap dari Maluku, kemudian saya periksa langsung. 1 orang saya periksa di sini, 12 menunggu sana, pengacaranya ada. Sampai jam 12 malam selesai. Setelah selesai, dia ngadu ke POM sama Komnas HAM. Ngakunya Pak, digebukin. Saya dicabutin kukunya. Itu yang terjadi ini fair apa ya. Saya panggil Pak Komnas, saya ngadep Pak. Silakan Pak ya, dengerin itu pengacaranya tak panggil. Ceritakan dulu saya waktu mereka itu. Nah pengacara kan ada, itu contoh ya. Poinnya adalah ini hanya pengakuan belaka saja dari para pelaku. Bisa jadi ini. Tidak, itu aja. 50-50 ini kan lah ya. Jadi 50-50 saya nggak menolak. Saya teruskan tadi ya sampai mana. Polres kan menyelidikan. Hasil daripada penyelidikan itu sudah pakai scientific crime investigation. Sudah pakai barang bukti yang macam-macam, otopsi dan sebagainya lah sudah gitu. Hanya katanya dibantah, kenapa kok ada sperma kok nggak diperiksa DNA kan gitu kan? Itu sengaja itu supaya nggak. Itu nggak usah diperdebatkan di sini karena apa? Itu sudah diteliti oleh hakim. Jadi polisi itu ya tugasnya hanya mengadakan penyidikan. Di dalam penegakan hukum itu, polisi itu peranannya cuma di sini, penyidikan. Artinya penyidikan apa? Mengumpulkan barang bukti, saksi, petunjuk dan sebagainya, diramu di dalam suatu berkas. Berkas itu kemudian diteliti oleh jaksa. Apakah memenuhi syarat enggak ini untuk menuntut orang itu? Kalau tidak memenuhi syarat pasti dikembalikan. Intinya pada saat itu memenuhi syarat untuk menuntut, kemudian sudah, diproses ini belum selesai tuntasnya. Oleh jaksa kan sudah saringan kedua ya. Dikirim ke pengadilan. Hakim kan meneliti itu. Lihat periksanya Jessica itu 1 tahun kan kayak gitu telitinya gitu ya. Terjadi akhirnya hakim memutuskan bahwa 5 orang inilah yang tersangka dan divonis bahkan sampai seumur hidup, ada yang enggak seumur hidup kan masih kecil ya. Lalu kesulitannya menurut Anda 3 orang ini kenapa? Saya belum selesai saja. Dengan selesainya kasus itu kan, maka polisi sudah puas karena apa? Jerih payah dia penyidikan berhasil menimbulkan 5 orang di persidangan. Adapun yang 3 orang ini tidak dijadikan, nggak bisa jadikan DPO lagi dong, nggak bisa dikejar lagi dong. Kenapa, karena Pak? Tadi kan kesaksian 5 orang ini kan mencabut. Jadi DPO itu dibikin ya tahun 2016. Itu berdasarkan pengakuan 5 orang ini.
ketika perkara itu dilimpahkan ke Polda, ini mencabut. Itu loh. Mencabutnya karena apa? Karena ancaman. Ancaman orang di luar katanya gitu. Dengan dicabutnya pengakuan bahwa 3 orang itu terlibat, maka gugurlah daya untuk mencari-carikan DP orang itu. Polisi nggak ngejar lagi, selesai urusannya. Nah belakangan kemudian muncul 3 munculnya DPO, kan karena framing. Framing oleh siapa? Framing oleh itu. Jadi gini ya, kalau saya yang meneliti sebagai intelijen ya, ini ada suatu framing ya untuk bikin supaya polisi itu konyol lah, nggak bisa apa-apa gitu. Dilalah ada difiturkan film. Ya. Film kan, film itu menceritakan menurut versi daripada sutradara. Dia ambil yang kira-kira sepotong-sepotong, tidak semuanya loh. Dan versi dari keluarga almarhumah juga. Ya enggak semua diwawancara semua itu jadikan film. Tapi film tayang gitu. Tapi ceritanya film kan kayak gitu, sehingga seakan-akan wah polisi banyak atau ada kenjakalan. Ada lagi sekarang pernyataan bahwa ini pengacaranya bilang salah tangkap dan sebagainya gitu kan. Pengakuan dari Saka Tatal yang sudah divonis Saka sudah Tatal terpidana. itu tadi termasuk seperti saya dulu itu waktu diomongin sama yang teroris yang 13 orang. Jadi mengada-ngada menurut Anda Pak Ari bahwa dia disiksa. Saya tidak mengatakan dia mengada-ngada. Kemungkinan benar, kemungkinan tidak. Tapi kalau memang dia begitu ya, itu bukan sekarang kemudian, wow kalau itu penyidikan itu salah, enggak. Dia boleh mengadu kepada polisi ataupun siapapun yang ngelapor untuk menuntut polisi yang menganiaya dulu itu. Sebentar Pak Ari. Dia gitu. Saya tertarik dengan pernyataan Anda tadi. Ini ada orang sengaja framing untuk mengolok-olok polisi. Bukan orang. Ini ada suatu kekuatan ya. Kekuatan yang siapa ingin ini, membuat ya. Ada institusi lain maksudnya atau siapa? Maksud saya gini. Opini publik itu tercipta daripada media sosial yang berkembang. Yang beredar ya. Bapak pengacara itu ngomong bahwa ini salah tangkap, dipikirnya adalah terjadi salah tangkap. Kan gitu. Media ngomong bahwa polisi ngejar orang gini aja 8 tahun, kok ada kesulitan, dia pikirnya kan memang polisi ngejar selama 8 tahun. Padahal kan tidak. Karena sudah cari pengakuan tadi. Contohnya kayak gitu tadi itu, sebabnya kayak gitu. Jadi bukan orang yang framing, ada sebuah kekuatan menurut Anda itu ya? Saya yakin ada kekuatan. Bang Reza, Anda melihat juga seperti itu? Ada itu sebuah dugaan kekuatan. Ya, tetapi kenapa kok jadi rame sekali jauh, ini? Enggak, tapi kok agak jauh sih kalau saya mikir ada kekuatan. Sorry gini Bu ya, saya polisi. Dan saya bukan polisi orang membela kalau polisi jelek. Kalau polisi jelek, saya bilang polisi goblok, itu harus ditindak. Tapi kalau polisi sudah berbuat sebaik mungkin dan menurut kacamata saya sudah benar gitu ya, jangan disudutkan bahwa polisi itu berbuat salah sehingga polisi itu seakan-akan kalau perlu dibubarkan gitu. Kira-kira begitulah. Sehingga itulah muncul-muncul kayak gini, kita ini semua korban framing gitu tadi. Itu analisis saya. Bang Reza, kalau Anda melihat analisa seperti apa yang membuat akhirnya bisa ditangkap nih satu di antara 3 DPO, atau memang setuju dengan tadi bahwa ini ada framing untuk menyudutkan polisi? Hari-hari belakangan ini menurut saya citizen dan netizen itu menyuarakan apa yang dalam psikologi forensik istilahkan sebagai police misconduct. Proses penegakan hukum di titik hulu, yaitu di penyelidikan dan penyidikan yang tampaknya bermasalah. Dalam diskusi kita di 2 sisi episode sebelumnya, saya katakan kalau kita telusuri, andaikan memang terjadi police misconduct itu, maka akarnya ada 2. Boleh jadi pada aspek kompetensi, yaitu pengetahuan dan keterampilan kerja penyidik yang perlu ditingkatkan, atau memang ada problem integritas. Teori saya itu. Tapi barusan, setelah saya menyimak apa yang beliau paparkan, ini yang menurut saya sangat-sangat berbau konspirasi, nalar saya tidak bisa menjangkau sampai ke sana. Tidak bisa menduga ini sebuah konspirasi gitu. Saya tidak mampu memahami tentang proses berpikir yang berwarna konspiratif semacam itu. Itu di luar penalaran saya. Alhasil, karena sudah ada perluasan kemungkinan bahwa ini tanda petik gontok-gontokan antar lembaga, seperti yang beliau katakan, ini justru memperkuat pesan tentang pentingnya dilakukan eksaminasi plus audit internal. Eksaminasi untuk memastikan apakah kerja kepolisian memang buruk atau tidak buruk. Itu untuk kepentingan eksaminasi terkait dengan proses hukumnya. Sementara audit internal untuk memastikan sekali lagi apakah ini berurat akar dari masalah kompetensi integritas atau jangan-jangan ada pihak eksternal yang mencoba untuk mengganggu Polri. Yang sekali lagi saya tidak mampu bernalar sampai ke sana. Terlalu jauh menurut Anda. Terlalu jauh. Tapi yang jelas sekali lagi justru apa yang beliau katakan sebagai itu teori atau sinyalemen atau fakta malah. Pak, mic-nya boleh digunakan Pak? Dari kebiasaan yang Pak, maaf, mic-nya boleh dipakai Pak?
pengamatan Anda? Pertanyaan saya yang Bapak utarakan tadi. Saya sebatas bicara di sinyalemen sini, atau sebuah fakta? saya bicara di sini bukan pakai teori, Pak. Ya. Pengamatan saya menjadi polisi selama 50 tahun mulai dari pangkat Barada tahun 71 sampai pensiun tahun 2011 jadi jenderal. Berarti Bapak ingin mengatakan bahwa ini merupakan fakta, ada lembaga tertentu yang mengganggu atau mendiskreditkan Ya, Polri. saya tidak Kalau mengatakan- begitu kenyataannya, menurut saya Presiden harus turun. Ngeri berarti ini ya, Menko kalau sudah Polhukam saling harus bicara. menjatuhkan Saya antar tidak lembaga. menuduh, hanya menyadarkan Nah, bahwa jangan sampai rakyat ini dicekoi dengan berita-berita kayak gitu yang tujuannya hanya untuk mendiskreditkan Polri. Itu aja yang saya cegah, Pak. Nah. Masih. karena ini abu-abu antara sinyalemen dan fakta abu-abu, ya sudah, yang bisa menengahi ini, yang bisa mengurai benarkah ada lembaga tertentu yang memojokkan Polri lewat sebuah operasi yang sistematis semacam ini, kalau dianggap demikian, maka Menko Polhukam harus turun. Harus Maksud membenahi saya ini. harus bicara. Jangan sampai tercoreng institusi Betul. Polri gara-gara Kalau Menko framing Polhukam di bawah. merasa ini terlalu berat, Oke. Presiden yang harus bicara. Nah, saya lanjutkan ini berkaitan tadi Pak Arianto mengatakan bisa aja 50-50 ngaku-ngaku disiksa. Saya ingin ke orang tua para terpidana. Ada nggak sempat ketika diperiksa anak-anak Anda sempat ikut ke kantor polisi nggak melihat kondisi mereka? Waktu saya melihat anak itu udah dibawa ke Polda, Bu. Udah dibawa ke Polda? Ya. Ketika di Polres Cirebon diperiksa nggak? Itu nggak boleh. Nggak boleh lihat? diizinin. Harusnya boleh lihat nggak sih Pak Jogi? Kalau terduga, tersangka. Boleh pakai mic-nya Pak? Terima kasih. Jadi secara yuris formal kita bicara dalam konteks hukum pembuktian kaitannya. Apabila seseorang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka dia punya hak untuk didampingi Kuasa hukum. oleh kuasa hukum. Apabila katakanlah dia tidak mampu untuk menyediakan sendiri, maka negara harus menyediakan. Oke. Yang kedua, kalau kita juga bicara dalam konteks hukum formal, di dalam pasal 66-nya, tersangka terdakwa tidak dibanding pembuktian. Artinya apa? Kalau sudah bicara dalam konteks begitu, setiap tersangka tidak boleh diperlakukan seperti apapun. Oke, pertanyaan saya, Anda mendampingi nggak ketika diperiksa di awal? Saya di tingkat Polda. Oh, sudah di tingkat Polda. Pada Jadi waktu ketika di di Polres Polres, tidak mendampingi, saya tidak tahu Oke. kejadian ini. Pak Kosim, Pak Taka, tahu nggak kondisi anak Anda seperti apa ketika diperiksa di situ, di Polres? Ya, tahunya saya waktu di Polda, Bu. Anak saya itu ada bekas di sini, masih memar. Bekas memar. Ya. Kenapa? Dia cerita nggak? Ya, dia cerita dipukul sama kunci gembok tuh, Bu. Oleh? Ya oleh polisi. Oleh polisi atau oleh sesama terpidana? Oleh polisi. Oleh polisi? Iya. Kenapa dia cerita dipukul? Ya, karena dia ngomongnya nggak mau ngaku gitu. Oke. Lalu ada lihat kondisi tubuh yang lain? Ya pada lemes lah, pada lecet-lecet sedikit sih. Ada. Kalau anak Anda, Eko, Pak? Sama Eko juga kena ininya, hidungnya. Kenapa? Hidungnya kena, ngomong ceritanya Ekonya tuh, Kena apa ceritanya? ya disiksa di situ. Oleh siapa? Iya. Jadi hidungnya tuh kena ininya, Mm-mm. Eko Disiksa oleh siapa menurut pengakuan disiksa Eko? di Polres. Di dalam Kita tahanan nggak boleh- atau pada saat Nggak boleh pemeriksaan? nengok. Tidak boleh nengok. Mm-mm. Yang melakukan siapa katanya? Hah? Yang melakukan penyiksaannya siapa katanya? Ya pihak polisi tuh, Pihak polisi? Iya. Begitu menurut anak Iya. Anda? Oke, tiap nah, hari tuh. oke, ini berkaitan dengan 50-50 pengakuan itu Pak ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Usai jeda, dua sisi akan kami lanjutkan. Saat lagi.